Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pengurus, pengawas, pengelola dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah Dana Amanah Kabupaten Karanganyar, dan tidak lupa yang saya hormati pula Kepala Dinas Koperasi UKM yang di Kabupaten Karanganyar dan beberapa kabupaten lain yang hadir di area ini. Dan tidak lupa juga adalah seluruh anggota KSPPS Dana Amanah Kabupaten Karanganyar yang saat ini sedang mengikuti RAT tutup buku tahun 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini saya mengajak pada Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang baik ini kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat meskipun melalui digital. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada koperasi yang sudah melaksanakan RAT di tepat waktu. Ini sangat penting karena RAT adalah bagian dari demokratisasi koperasi, di mana kekuasaan tertinggi adalah pada anggota, dan disinilah pesta demokrasi dilakukan. Meskipun pada saat pandemi seperti saat ini, koperasi tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk berpesta demokrasi secara langsung, maka Bapak Ibu bisa melakukan secara digital, melalui daring, atau juga bisa melalui tertulis. Jadi tidak ada masalah untuk melaksanakan RAT dengan bentuk apapun. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pengurus, pengawas, pengelola maupun anggota, di masa pandemi seperti ini saya memahami bahwa koperasi di Jawa Tengah mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Pada tahun-tahun pertama, tahun 2020, di bulan-bulan pertama pandemi, koperasi mengalami turbulensi. Jadi ada gerakan yang mengarah ke arah terjun, tetapi alhamdulillah pada semester kedua koperasi di Jawa Tengah sudah menunjukkan perbaikan kembali. Tentu ini kita harus syukuri, sehingga harapan kami di tahun 2021 ini teman-teman koperasi dan seluruh pengurus gerakan koperasi mampu untuk kemudian menggerakkan kembali, menjaga agar koperasinya tidak sampai mengalami penurunan yang cukup tajam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa dan mengingatkan sekali lagi bahwa koperasi, gerakan koperasi adalah gerakan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Di dalam gerakan koperasi terdapat prinsip-prinsip koperasi yang harus selalu kita pegang bersama, kita selalu laksanakan supaya gerakan koperasi kita ini berjalan sesuai yang diharapkan. Yang pertama, bahwa koperasi adalah harus memiliki prinsip keterbukaan. Artinya bahwa koperasi harus menampung seluruh masyarakat, apapun benderanya, apapun warnanya, untuk menjadi anggota. Nah, disinilah tantangan Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengajak seluruh masyarakat di masa pandemi ini untuk bergabung menjadi anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Di sini sangat penting karena di beberapa kasus ada justru koperasi yang di masa pandemi anggotanya bertambah. Nah, ini tantangan bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah memang koperasi sangat bermanfaat bagi anggota atau tidak? Kalau koperasi dirasakan bermanfaat bagi anggota, pasti anggota akan terlibat secara mendalam, dan bahkan masyarakat akan melihat, oh, koperasi ternyata bermanfaat, saya akan bergabung dengan koperasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prinsip demokratisasi. Nah, pada prinsip demokratisasi ini, bahwa kekuasaan tertinggi adalah pada anggota, melalui RAT ini saya berharap seluruh anggota dapat aktif untuk berkontribusi, memberikan masukan untuk perbaikan koperasinya. Masukan bisa dilakukan secara tertulis maupun secara daring, tapi yang penting Bapak Ibu anggota jangan sampai tidak memberikan masukan untuk perbaikan koperasinya ke depan. Ini sangat penting. Nah, untuk RAT dalam pelaksanaan RAT saya berharap, karena ini dilaksanakan secara daring, mungkin nanti di dalam memimpin RAT saya berharap sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi yang terkait RAT, maka yang memimpin RAT adalah anggota. Pengurus, pengawas, dan pengelola ada di belakang anggota yang memimpin koperasi ini. Jadi nanti akan ditentukan ketua dan sekretaris dalam memimpin RAT adalah anggota. Saya berharap itu bisa ditaati. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah prinsip keadilan dalam koperasi, terutama dalam pembagian SHU. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan bahwa
di dalam pelaksanaan koperasi ini seringkali saya melihat banyak koperasi yang menerima modal atau suntikan modal dari luar. Nah, seringkali suntikan modal itu lebih besar daripada yang di-share oleh anggota. Nah, tentu ini akan seringkali bisa berdampak negatif bagi koperasi karena seolah-olah orang yang mempunyai modal sangat besar itu akan menguasai koperasi. Nah, hal-hal seperti ini tolong bisa diatur di dalam ADART sehingga seseorang yang akan menempatkan modalnya di koperasi itu tidak akan menjadi orang yang paling kuat di koperasi. Ini yang saya harapkan. Berikutnya, prinsip yang kelima adalah prinsip pendidikan perkoperasian. Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab koperasi yang paling penting adalah bagaimana melakukan regenerasi. Jadi saya sangat berharap dan tidak ingin mendengar ada pengurus koperasi yang sampai 5 kali ditunjuk, itu sudah tidak sehat koperasinya. Saya berharap di dalam ADART benar-benar diatur bagaimana regenerasi kepengurusan, pengawas, pengelola itu benar-benar diatur. Jangan terlalu panjang, itu tidak bagus. Nah, ada beberapa kasus seperti KUD misalnya. Ada yang sampai pengurusnya habis, 3 orang yang meninggal, 1 sampai terakhir ketuanya, tidak ada regenerasi, akhirnya koperasinya kan kolab. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, prinsip tentang pendidikan perkoperasian ini tidak dilakukan. Nah, untuk regenerasi ini, Bapak Ibu pengurus punya kewajiban untuk melakukan pendidikan perkoperasian. Dari mana dananya? Ya, sebagian dari SHU itu yang digunakan untuk pendidikan perkoperasian. Yang keenam, kita harus melakukan kemandirian, harus menumbuhkan kemandirian koperasi. Nah, saya memang melihat ya, koperasi di Jawa Tengah itu kadang-kadang simpanan pokoknya itu kecil sekali, tapi pinjaman koperasinya kepada bank itu besar sekali. Nah, ini yang menggambarkan sebenarnya kemandirian itu masih sangat kecil. Nah, harapan kami memang bagaimana kekuatan anggota ini bisa memandirikan koperasi. Yang terakhir adalah prinsip tentang kemitraan atau kerjasama antar koperasi. Nah, kerjasama itu bukan hal yang tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun koperasi simpan pinjam dengan koperasi simpan pinjam itu pasti ada peluang untuk bekerja sama. Nah, ini yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, 7 prinsip ini agar koperasi itu bisa semakin maju. Kemudian yang berikutnya yang saat ini Bapak Ibu harus lakukan adalah digitalisasi koperasi. Bapak Ibu sekalian, di era pandemi ini Bapak Ibu, bahwa yang namanya digital itu tidak lagi 4.0. Saya melihatnya sudah 5.0. Memang mutlak diperlukan. Sehingga kalau Bapak Ibu koperasinya tidak beranjak ke arah digital, maka akan semakin tertinggal. Dengan digital, Bapak Ibu bisa melakukan efisiensi dan efektivitas. Sudah banyak koperasi yang menggunakan digital, dia bisa mengefektifkan kantor cabangnya, dia bisa mengefisienkan kantor cabangnya dan sebagainya. Bahkan dia bisa berbisnis dengan anggotanya hanya dengan satu genggaman digital. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu mulailah kita beranjak ke koperasi yang menggunakan digital. Jadi memang konsekuensinya adalah dengan digital maka koperasi memang sangat akuntabel, sangat terbuka, siapapun bisa melihat, bahkan bisa real time. Saya mau melihat tabungan saya saat ini, bunganya dan sebagainya itu bisa dilihat real time. Berapa sih semua kondisi keuangan koperasi itu bisa dilihat dengan real time. Nah, ini yang kadang-kadang banyak pengurus koperasi yang belum rela kalau kemudian dari sisi keuangannya semua anggota bisa melihat. Nah, ini yang tentu saya berharap ini tidak terjadi di Jawa Tengah. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingin Bapak Ibu koperasi simpan pinjam yang akan melakukan RAT tetap harus ada audit. Kalau itu di atas 2,5 miliar, maka itu audit harus dilakukan oleh eksternal. Kalau di bawah 2,5 miliar tetap dilakukan oleh audit, bisa oleh dinas koperasi, dan tentu laporan jangan lupa triwulan itu tetap harus melaporkan Bapak sekalian. Dan kami ke depan juga akan menyiapkan laporan digital bagi koperasi yang ada di Jawa Tengah sehingga Bapak Ibu bisa mengupload sendiri kepada kami untuk melaporkan, tidak harus mengirimkan hard copy-nya. Jadi sekarang kita lebih efisien, mengurangi kertas gitu ya. Kita bisa membuat laporan by digital. Mungkin itu yang bisa kami lakukan, tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. RAT tutup buku tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.